dalam kesempatan yang berbahagia ini, aku ingin berbagi kisah yang aku alami dengan Mbak Dina, pembantuku yang telah menjanda. Kesempatan pertamanya, aku dapatkan saat papa dan mama sedang pergi keluar kota untuk menghadiri acara resepsi pernikahan saudara. Dan inilah cerita selengkapnya. Aku merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, yang sekarang aku berumur 19 tahun. Di keluargaku punya seorang pembantu yang cantik, namanya Dina, yang sampai sekarang masih setia ngabdi di keluargaku semenjak masih gadis hingga sudah menikah, dan kemudian cerai dengan suaminya. Pembantuku itu tingginya kira-kira 160 cm dan berkulit putih. Karena pembantuku ini orang asal kota Bandung, umumnya sekarang kira-kira 27 tahun. Aku, kalau lihat dia lagi ngepel, biasanya langsung otomatis timbul keinginanku. Apalagi kalau melihat saat keindahan gunung kembar itu, seakan memaksa keluar dari celah BJHU-nya. Terkadang di pikiranku terlintas pemikiran, kapan ya aku bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menuntaskannya dengan pembantuku yang aduhai itu. Pernah suatu hari, aku lagi mau ganti baju di dalam kamar. Waktu itu aku lupa ngunci pintu kamarku. Tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh kedatangan pembantuku masuk ke kamarku tanpa ngetuk pintu dulu. Mungkin dia pikir karena sudah lama kerja sama keluargaku dan sudah kenal aku dari aku masih kecil dulu. Lagi ganti baju ya Mas Arbi, kata pembantuku saat buka pintu kamarku tanpa ada rasa bersalah ataupun malu sedikit pun. Saat lihat aku dalam keadaan seperti itu. Mbak ketok dulu dong, kalau mau masuk kamar Arbi, kelutukku sama dia. Memangnya kenapa sih Mas? Saya kan sudah lama kerja di keluarga Mas Arbi. Lagian kan waktu Mas masih kecil, Mbak itu kan sudah pernah lihat, kata Mbak Dina padaku dengan acuh saja. Mbak, itu kan dulu waktu saya masih kecil, sekarang saya kan sudah besar. Mbak memang gak malu ya, misalkan lihat saya tanpa apa-apa, celetukku asal keluar dari mulut. Iya, malu ngapain? Lagian saya juga gak mau lihat kok. Ya sudah sana, kalau mau ganti baju. Mbak mau beresin kamar kamu nih, yang berantakan mulu tiap hari kayak kandang sapi, ucap Mbak Dina sembari senyum-senyum. Karena dia menjawab dengan rasa yang tidak keberatan, kalau aku ganti baju di saat ada dia. Tanpa sengaja aku tangkap lirikan matanya yang memandang ke arahku. Nah tuh kan, ngeliatin mulu, katanya tadi Mbak Dina gak mau lihat, tapi buktinya sekarang lihatin mulu, ucapku. Siapa yang lihat? Orang saya lagi beresin spray yang berantakan ini kok, bantah dia, karena malu mungkin. Akhirnya aku tinggal dia, yang sedang beresin kamar aku, yang berantakan itu. Ketika aku ada di luar, aku jadi teringat gimana ya caranya buat bisa mengajak pembantuku yang cantik lagi menarik ini. Dan aku rasa, dia juga kayaknya penasaran, juga sama yang ada padaku yang gembe ini. Buktinya beberapa kali aku pergokin dia ngelirik terus ke arah aku itu. Pada akhirnya, kesempatan itu pun datang juga untukku dengan Mbak Dina. Di mana kesempatan emas itu datang pas di hari libur, yaitu di hari Minggu itu, keluargaku pergi ke rumah kerabatku, yang mau nikahin anaknya. Arbi, kamu mau ikut gak? Mama dan juga semuanya mau pergi ke pesta pernikahan anaknya Tante Ame di Bandung, tanya mamaku. Kapan pulangnya Ma? Jawabku sambil ngucek-ngucek mata, karena baru bangun tidur. Mungkin 2 hari dek baru pulang dari Bandung, kan capek, kalau harus langsung pulang. Kamu tanya kapan pulangnya, kamu mau ikut gak? Atau di rumah saja? Tanya mamaku lagi. Kayaknya di rumah saja deh Ma, abis capek jauh. Lagian besok Arbi ada acara sama teman-teman Arbi, jawabku seraya kembali membenamkan kepalaku kembali ke bantal. Ya sudah, Mama mau berangkat dulu, kamu baik-baik jaga rumah. Kalau mau apa-apa minta saja sama Mbak Dina ya, pesan mamaku. Dinar, panggil mamaku. Iya Nyas, maaf saya lagi nyuci piring, kurang dengar tadi nyonya panggil saya. Kenapanya? Jawab Mbak Dina, saat datang dari belakang yang ternyata sedang cuci. Baju yang dikenakan sebetulnya tidaklah menarik, namun karena terkena air sewaktu mencuci, menjadikan bagian indahnya itu
semakin memberikan panorama yang begitu membangkitkan obsesiku padanya. "Dina, kamu jaga rumah ya, selama saya dan Tuan pergi ke Bandung," pesat mamaku. "Iya Nyal," jawabnya. Setelah beberapa jam lamanya keberangkatan mamaku, akhirnya aku keluar dari kamar tidurku. Hendak ingin demikian. Perlu diketahui jarak antara tempat pembantuku nyuci sama kamar mandi, itu dekat banget. Waktu aku jalan ke kamar mandi, aku lihat pembantuku yang lagi nyuci baju dengan posisi duduknya, yang membuatku menahan nafas sejenak, karena saat itu aku mendapatkan suguhan yang amat indah. Anjlis, putih juga nih pembantuku meskipun sudah jam 2 anak satu tapi kayak wanita yang belum pernah sama laki-laki saja. Ocehku dalam hati, sambil demikian air itu, aku terus saja ngelirik kesuguhan dari Mbak Dina itu. Bahkan saat itu, juga aku sambil mikir gimana caranya buka omongan sama pembantuku itu. Biar aku bisa agak lamaan lihatinnya, pantesan banyak tukang sayur selalu suka nanyain Mbak Dina mulu, kalau tiap pagi. "Mbak, gimana kabar Ani? Sekarang sudah umur berapa? Dan kenapa Mbak Dina kok bisa sampai cerai sih sama suaminya?" Iseng aku tanya seputar hubungan dia sama mantan suaminya yang sekarang sudah cerai, dan kenapa bisa sampai cerai. Gugup juga sih aku waktu itu. "Kok tiba-tiba Mas Arbi tanya tentang itu sama Mbak?" sahut Mbak Dina sedikit heran. "Gak apa-apa kan Mbak?" tanyaku balik. "Ami sekarang sudah umur 5 tahun, Mbak cerai sama suami Mbak, karena dia itu seorang pengangguran yang maunya anaknya saja. Mau bikinnya tapi gak mau biayain, ya lebih baik Mbak minta cerai saja Kak. Masa sih Mbak sendiri yang banting tulang cari uang? Sedangkan suami Mbak bisanya cuman bangun tidur, makan, main slot sampai subuh. Males Mas aku punya suami yang pengangguran kayak gitu, lebih baik hidup sendiri, sama saja kok." Jawab pembantuku panjang lebar, seraya tangannya tetap membilas baju yang sedang dia cuci. Ini dia obrolan yang sebenarnya aku harapkan. Agar dengan mudah aku arahkan ke pembicaraan tentang persoalan hubungan suami istri itu. Aku pun melanjutkan obrolan itu. "Lah bukannya enak, kalau punya suami Mbak, daripada gak ada suami." "Enak dari mananya Mas? Punya suami sama gak punya suami sama saja," sahutnya. "Lah ya pasti beda dong Mbak," ucapku. "Beda dari mananya Mas? Coba jelasin. Kamu ngomongnya kayak yang sudah pernah ngerasain menikah saja Mas," tanya pembantuku sambil tertawa kecil. "Ya bedalah Mbak. Dulu kalau masih ada suami, kan kalau lagi mau tinggal minta sama suami Mbak. Kalau sekarang sudah cerai, pas Mbak lagi mau minta sama siapa?" jawabku, sambil mengarahkan kalimat-kalimat yang aku tuju ke hal yang aku inginkan sebenarnya. "Maksud Mas Arbi apa sih? Mau apa itu? Ngomongnya jangan bikin Mbak bingung dong Mas," sahutnya. "Gini Mbak, maksudnya apa Mbak gak pernah mau atau kangen sama ininya laki-laki?" Waktu aku ngomong gitu, sambil aku tunjukin dikit apa yang aku maksud itu. "Itu bagus banget Mas, punya mantan suami Mbak sih gak sebagus itu," jawab Mbak Dina sambil pandangannya tidak berkedip. "Kangen gak sama ini Mbak?" tanyaku kembali yang sempat membularkan pandangan Mbak Dina itu. "Waduh, Mbak gak tahu deh Mas," sahutnya dengan malu-malu. "Loh saya kan cuma tanya apa Mbak gak kangen sama yang kayak gini." Padahal di dalam hati aku sudah tahu keinginan dia yang sebenarnya setelah Mbak Dina melihatnya itu. Maksud Mbak Dina sih, ya kadang ada sih kangen itu, tapi kadang-kadang Mbak tahan saja. Habis Mbak kan sudah cerai sama suami," jawab Mbak Dina yang kelihatan di pipinya merona, karena merasa jawabannya ngawur dari apa yang aku tanyain ke dia. "Mbak, boleh gak saya?" tanyaku nekat. "Lah, Mas Arbi kok mintanya sama Mbak sih? Minta sama pacar Mas Arbi loh, masak minta sama Mbak," ucapnya dengan semakin malu-malu, tapi mau. "Ya gak apa-apa sih, saya maunya sama Mbak Dina saja, biar saya tahu gimana sih sensuasinya kalau sama yang sudah pernah punya anak." "Boleh ya Mbak," kataku sambil mendekatinya. "Memangnya kamu gak malu kalau melakukannya sama Mbak?" jawab Mbak Dina sambil merubah posisi duduknya dan ngelepasin yang sedang dia bilas itu. "Ya gak lah Mbak, kan gak ada yang tahu. Lagian kan sekarang gak ada orang selain Mbak Dina sama saya di rumah ini."
Jawabku untuk meyakinkannya, biar dia mau kasih yang aku inginkan. Tapi jangan keterusan ya, terus Mas mau diapain sama Mbak? Ucapnya setuju dengan apa yang aku maksudkan. Mendapatkan lampu hijau itu, aku pun segera saja menjulurkan tangan kananku untuk mengajaknya menuju ke kamar tidurku. Mbak Dina menyambut uluran tanganku itu dan mengikuti langkah kakiku. Sesampainya di kamar tidurku, aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan ternyata Mbak Dina memberikan sambutannya dengan sangat antusias. Aku tentu saja semakin bersemangat untuk membawa Mbak Dina menuju sebuah puncak yang indah melalui yang namanya jalan surga dunia itu. Ternyata apa yang aku dapatkan dari Mbak Dina sungguh sangat luar biasa. Mas, sekarang kamu mau ngapain saja Mbak ikutin, kata Mbak Dina sambil mempersiapkan membuka jalan itu seluas-luasnya. Sehingga saat itu tampak pemandangan yang luar biasa indahnya. Mengetahui aku yang sedikit bingung, Mbak Dina segera menariknya dan mengarahkannya pada tempat yang semestinya dengan perlahan. Ternyata apa yang terjadi saat itu juga membuat Mbak Dina sendiri merasa kesenangan. Yang kelihatan dari dia yang selalu mengeluarkan suara manjanya. Cukup lama juga aku dan Mbak Dina menjalani proses yang sangat menyenangkan itu. Mbak suka gak? Tanyaku sama Mbak Dina. Suka Mas. Jangan berhenti ya, pintanya. Kapan saja Mas mau, Mbak akan siap, lanjutnya. Mendengar seruan-seruan Mbak Dina itu, aku pun menjadi semakin bersemangat dan segera mempercepat pergerakanku. Hingga akhirnya, Mbak Dina berhasil mencapai puncaknya. Dengan keadaannya yang telah lunglai, Mbak Dina tampak seperti orang-orang yang lemah tak berdaya. Namun aku tetap gak berhenti, tetapi malah semakin lama, semakin cepat. Tiba-tiba aku ngerasain sesuatu yang akan segera menerobos benteng pertahananku. Mai, seruku di saat itu. Akhirnya aku tersenyum penuh kebahagiaan. Hari itu gak pernah aku sia-siakan sedikitpun kesempatan yang langka itu. Mumpung aku dan Mbak Dina hanya berdua saja di rumah itu. Setiap saat aku mau, langsung aku samperin saham Mbak Dina. Saat Mbak Dina lagi ngegosok baju misalnya. Tiba-tiba aku samperin dia dari belakang dan langsung memintanya pada Mbak Dina dalam keadaan berdiri. Hari-hari yang sangat indah. Selama beberapa hari, aku selalu mendayung bersama Mbak Dina dengan berbagai cara. Mbak Dina pun gak pernah menolak saat aku membutuhkannya, karena dia juga sudah keterusan denganku. Seringkali malam-malam, Mbak Dina suka mengendap-endap untuk masuk ke kamarku, untuk melepaskan semua keluh kesahnya. Itu biasanya sampai menjelang subuh dia baru keluar dari kamarku itu. Baik aku maupun Mbak Dina sama-sama suka akan hal itu. Sehingga siapapun yang merasa membutuhkan duluan, tinggal kasih kode. Dan selanjutnya kami berdua pun mencari-cari kesempatan biar tidak sampai ketahuan oleh mama dan papaku. Entah sampai kapan hubungan itu akan terus berjalan. Karena saat cerita ini aku coret-coret untuk aku bagikan. Hubungan indahku itu masih berlanjut. Demikianlah kisahku dengan Mbak Dina pembantuku.